Siap, gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Ikan lewat. Ikan lewat. Ada yang sakit hari ini, memaksakan diri. Ada yang sakit nggak? Ya semua Pak. Ya. Kalau sudah langsung sini saya tanya yang sakit. Udah ya. Kalau ada yang sakit yang memaksakan diri, terima kasih sudah hadir ya. Ya, yang pertama-tama terima kasih sudah hadir dengan tepat waktu. Ya, saya minta maaf sekali tadi harusnya pagi ini saya yang ambil apel, tapi karena saya mengikuti acara ulang tahunnya Pak Pri, jadi di KO, ya jadi agak ada salah sedikit. Ya saya diinstruksikan oleh kantor dari mana mereka
belajar kemarin nggak salah. Saya mau kegiatan di sini mengenai dengan kita fokus dan aman-aman yang baik. Saya rasa semuanya harus bisa tampil. Jangan anggap aja yang belum tidak menutup kemungkinan. Jadi sama itu akan terjadi sekali. Karena apa namanya kayaknya dengan apa sampai apa ya ini kaki yang siap. Siap, gerak. Tengah-tengah. Tegak. Gerak. Sesuaikan. Gerak. Dan 4. Gerak. Tengah-tengah. Yang ada siap, gerak. Silahkan gerak. Baik, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dodi Muradian. Saya masuk SCA tahun 2009. Untuk penempatan saya pertama di Belitung, selanjutnya di Pulau Sebaru, selanjutnya di Tamling, dan banyak lagi penempatan di Jabodetabek. Yang pertama ada Pak Chandra, yang kedua ada Pak Deki, ada Pak Umam, dan di belakangnya ada Pak Bondan. Kita di sini sharing dalam hal penanganan awal ketika ada percikan api yang menimbulkan api itu besar. Jadi abang-abang bisa mengikuti kegiatan dengan baik, apalagi nanti pas praktek. Karena kalau praktek kita langsung berhadapan langsung kontak dengan api. Sangat berbahaya kalau kita tidak mengikuti SOP atau prosedurnya, karena akan menimbulkan takutnya ada terjadi cedera ya. Karena yang ada di hadapan kita itu adalah api. Namun metode yang akan digunakan untuk kali ini ada dua, ada bakar dan ada layar blanket dengan menggunakan media yang ada di drum ya artinya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti semua yang pendamping katakan ya, supaya menghindari hal yang cedera ya, karena kita akan mendapatkan dengan tapi namun sebelumnya supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, kita harus selalu berdoa semoga dimudahkan dan dilancarkan. Berada semuanya diam. Awal itu dah kegiatan hari ini berdoa mulai. Selesai, jangan dibuat, ya, amannya dibawa ke sini karena itemnya sebenarnya kita kalau dibawa enak ya menjelaskan tentang apa ini. Karena apa ini kita ada belajar itu harus ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita harus kenal dengan alat itu. Yang kedua kita harus tahu cara penggunaan yang baik. Dan yang terakhir kita harus tahu resiko apa apabila kita menggunakan ada kegagalan apa dan bagaimana untuk menyikapinya. Nah di sini ada ampar. Ini kita bahas sedikit aja ya. Karena di sini ada satu jenis amparnya, jenis powder yang biasa digunakan untuk bahan padat tapi bukan logam, kayu, buku, karet dan sejenisnya ya. Nah untuk jenis ampas ini yang ada di depan itu efektif sekali kalau kita digunakan untuk jenis-jenis yang padat ya, tapi bukan logam. Maksudnya kan kalau di kantor itu ada meja yang dari kayu, terus ada buku juga, kertas, dan sebagainya. Nah, ampar ini bisa digunakan kalau amparnya itu masih bagus, masih layak ya. Cara untuk ngecek juga ada nanti metodenya. Yang ini, yang satu lagi adalah ampar jenis CO2 yang memang efektif untuk kebakaran jenis panel listrik ya, yang berhubungan dengan sinar listrik. Nah, ampar yang di sebelahnya itu yang jenis CO2. Namun dalam penggunaan ingat, jangan sekali-kali kita menggunakan ampar CO2 langsung kontak dengan corongnya, jangan, karena berbahaya. Di samping panas, yaitu berbahaya terhadap kulit kita, akan nempel. Nah, untuk yang pertama sudah jelaskan untuk yang ampar jenis powder ya, atau sabuk powder. Untuk teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ampar ada berapa jenis ya, ada yang tahu bisa jawab? Apa aja Pak? Powder, oksigen, busa, Ya. sama
biar dokumentasinya enak juga ya, supaya bapak-bapak juga nggak pegal ya. Berangkat semua siap, gerak, sikap duduk. Oke, nanti kalau ada apa-apa sikap duduk, kaki kiri ke depan, lalu setelah apa-apa mulai baru duduk ya, bisa? Sikap duduk, mulai. Bapak tadi siapa namanya Pak? Pak Rian, ada berapa jenis Pak? Ada apa aja? Ya. Jadi untuk kapal itu ada sebenarnya ada 5 ya, cuma yang satu yang jenis K biasanya itu kan digunakan untuk di dapur ya. Jadi yang jenis A ini itu efektif kebakaran pada kelas seperti kayu, buku, karet, benda padat tapi bukan logam ya. Nah, untuk kelas B itu adalah efektif untuk bahan-bahan cair seperti solar, minyak, pertamax dan sejenisnya ya. Untuk apa jenis C efektif digunakan untuk kebakaran kelas seperti listrik atau gardu. Namun yang harus diperhatikan itu ketika kita melakukan penggunaannya, karena khususnya untuk CO2 itu berbahaya kalau kita tidak tahu ya. Terus ada jenis logam juga ya, itu kelas B ya. Nah, khususnya yang di depan kita ini ada apar kelas A, terus ada yang efektifnya untuk kelas C untuk listrik ya. Nah, apar ini ada beberapa bagian. Yang paling atas itu adalah handle ya. Nah, kita kenali dulu. Yang paling atas adalah handle. Itu ada lilitan kuning dan di situ ada pinnya. Nah, setelah pinnya ada selangnya. Ada manometernya ya. Di situ kita bisa lihat ya, masih di hijau atau sudah merah. Merahnya ada 2 kan, ada merah yang di kiri, ada merah yang di kanan. Nah, itu ada artinya. Kalau di kiri berarti presurnya sudah mau habis. Tapi kalau ke kanan berarti tekanannya sangat tinggi. Nah, kita bisa menggunakannya kalau jarumnya itu masih di hijau ya. Terus ada tabungnya ya kan. Di dalam tabung ini khusus untuk powder itu ada serbukan powder ya, ada bubuk kimianya. Nah, cara untuk memastikan apar ini bisa digunakan gampang. Coba Bunda praktekkan untuk mengecek bahwa apar ini masih layak untuk digunakan. Di samping kita lihat di manometer masih di hijau ya. Nah, kita angkat. Nah, angkat pelan-pelan. Ketika diturunkan ada seperti bunyi pasir yang jatuh dari atas ya. Itu masih bisa digunakan. Tapi kalau misalkan suaranya seperti apa, ada yang jatuh atau langsung blek, nah itu berarti si powdernya sudah menggumpal ya. Itu salah satu teknik kita untuk mengetahui bahwa apar itu masih bisa digunakan. Selanjutnya untuk cara pemakaian ya, cara penggunaan. Ingat, yang pertama adalah buka pin. Nah, pinnya dibuka. Tapi ingat, kuda-kudanya harus dijaga. Karena ketika ada kebakaran, pasti orang-orang apalagi ibu-ibu akan panik. Apa yang ada di depannya pasti disenggol. Kalau misalnya kuda-kuda kita tidak bagus, contohnya akan seperti ini, Cek. Tuh, kita akan terjatuh. Makanya kuda-kuda kita harus benar. Selanjutnya setelah pinnya dibuka, selangnya dibebaskan. Dibebaskan ke titik yang aman. Terus hindari bertabrakan langsung dengan arah mata angin. Ya. Selanjutnya baru tes pressure. Ya. Jangan ragu. Yang kencang aja karena itu menentukan si apar itu sendiri masih bagus nggak pressure-nya. Ketika pertama kali dibuka, semburannya itu gimana? Masih bagus atau tidak? Selanjutnya, tapi ketika pas tes pressure, ingat, dagu kita jangan sekali-kali sejajar dengan handle itu karena akan berbahaya. Banyak sekali kejadian kegagalan apar ketika kita tes pressure karena dagu kita handle-nya lepas, melesat langsung ke sini nih, ke dagu ya. Jadi di samping kita harus bisa menggunakannya, kita juga harus tahu resikonya apa. Selanjutnya, setelah pin sudah dibuka, selang sudah dibebaskan, sudah tes pressure, langsung ke titik api. Caranya lihat,
si jempol itu di bawah handle yang atas. Biarkan handle yang atas itu terbebas, karena sekali ada tekanan sedikit pun dia akan keluar si bubuknya itu. Lalu ke titik api kurang lebih 2-3 meter jaraknya, dan padamkan dengan metode dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Fungsinya untuk apa? Untuk menutupi oksigennya. Karena api itu bisa nyala karena ada 3 unsurnya. Ada yang tahu nggak segitiga api? Ya, salah satunya ada oksigen, terus ada bahan bakar satunya lagi, ada panas yang pas ya. Oksigen itu minimal 16%. Ada bahan bakarnya itu berupa ada dari cairan, dari gas, ya kan? Terus ada bahan panasnya. Nah, 3 unsur itu saling melengkapi, akan terjadi timbulnya api ya. Makanya kalau salah satu yang dari 3 itu kita hilangkan, api akan padam. Nah, dengan metode ini kita menghilangkan unsur oksigennya. Kita tutup dengan serbuk powder. Bisa paham? Oke, untuk APAR mungkin sekian. Bapak mungkin ada yang bertanya, silakan. Tolong contohin aja Pak itunya langsung itu. Oh, iya. Oke. Itu kan ngerti. Nanti lebih jelasnya di titik api ya. Kalau di sini kan kita peragaan tapi tidak mencopot pinnya ya. Tapi nanti di titik api kita jelaskan kembali ya, supaya tidak ada kegagalan paham ya. Takutnya pahamnya gagal nanti akan celaka. Nah, untuk fire blanket selanjutnya ya, karena memang APAR itu tidak banyak ya. Yang penting kita bisa menggunakan. Terus kita tahu dengan alat itu, kita tahu bahaya resiko apa yang akan kita dapat ketika ada kegagalan APAR. Nah, untuk namanya fire blanket bisa diperagakan. Nah, fire blanket sebenarnya ini kan karung goni ya, karena memang darurat ya kan, dan bisa digunakan untuk latihan. Fire blanket ada yang tahu bentuknya seperti apa? Biasanya di gedung-gedung ada itu. Dia merah ya kotaknya, tapi bukan dari kotak besi, bukan. Dan ada tarikannya 2. Ketika kita tarik, dua-duanya akan keluar. Nah, efektif untuk apa coba? Ada yang tahu nggak? Ya, memadamkan api di media. Biasanya kalau di kitchen kan itu ada kuali yang terbakar atau sejenisnya ya. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan metode dengan fire blanket ya, karung goni. Nah, untuk cara memegangnya kita harus ingat nih. Cara memegangnya, jempol kanan kiri dua-duanya di depan. Nah, yang satu coba di belakang. 4 jari di belakang. Selanjutnya angkat seperti posisi amin. Nah, baru kita lipat ke dalam. Nah, kurang lebih seperti. Tapi ingat, ketika kita melakukan, risiko kita harus dilindungi. Karena nanti kalau kita berhadapan langsung dengan api, itu jarak 2 meter aja udah merasakan panasnya. Nah, ketika kita memadamkan, ingat kuda-kudanya harus ada juga ya, kuda-kudanya. Kalau mau kiri di depan, silakan kiri terus di depan. Kalau mau kanan, kanan terus di depan. Supaya apa? Menghindari ketika kita kanan kiri ternyata ada salah satu ujungnya yang seinjak. Akhirnya kita kurang. Jadi nanti ada yang terbakar ya. Nah, untuk karena drumnya juga gak ada ya, kita lanjut nanti di sana. Mungkin seperti itu ya untuk teorinya. Untuk cara penggunaannya, yang ada kan ada 2 ya kan, tapi kalau di sini kan yang ini ya. Menuju lokasi sesuai keadaan, maju jalan.
Makanan pinggiran itu, kalau kamu berarti lagi beberapa api, tadi itu aja kan, itu geser kan sini aja. Jadi situ, yang ini yang digeser situ nih. Oh, situ itu situ aja. Yang ini berarti situ. Kawan, angkat dari bisa tuh. Aja minta ada dulu. Ini. Apa terlalu jauh? Mana? Ini satu dong. Yang agak teman dikit. Kalau di depan apa? Ajak deh, berlaporan. Yang mana? Ini aja kayak kita semua. Tiga truk, jangan kena truk. Yang di belakang tolongin ke sini. Yang ganteng-ganteng silakan di depan. Ya, yang ganteng di depan. Jelek belakang. Datar yang jelek. Tiga truk. Dinas, Mas. Baik, selamat pagi. Baik, yang belakang bisa kedengaran, Mas? Ya, baik, kalau dapat yang berkenan, kita langsung praktek SOP penggunaan apa? Karungoni fire blanket. Jadi ketika kita menghadapi kebakaran, khususnya di area kitchen ataupun di area dapur, kita menggunakan fire blanket kalau tersedia. Tapi kalau tidak tersedia, kita bisa menggunakan karungoni, handuk, selimut, sarung. Yang terpenting, media yang nanti akan kita gunakan bisa lebih lebar dari apa yang terbakar, khususnya di area kitchen. Nah, kalau kita menggunakan fire blanket, itu tidak perlu lagi dibasahi menggunakan air, karena fire blanket sudah didesain khusus untuk memadamkan api dan dia sudah dilapisi oleh cairan juga anti terbakar. Tapi kalau kita menggunakan karungoni, selimut, ataupun sarung, itu harus dibasahi terlebih dahulu. Tidak perlu dicelupkan ke air kopi, air teh, atau air lain, cukup pakai air biasa saja. Dibasahi, dilembabkan, kemudian sedikit diperas. Selanjutnya tadi cara memegang, masih ingat? 4 jari di area dalam, jempol berada di area luar. Digenggam, kemudian diputar. Posisi sudah
siaga. Lindungi area wajah kita, area tubuh kita dari panas dan dari kobaran api. Ya. Setelah itu maju perlahan. Kenapa maju? Posisi satu kaki berada di luar, karena ketika kita dua kaki, kita tidak tahu di hadapan kita siapa. Entah itu mungkin lubang, ataupun ada hal yang bisa membuat kita tersandung, antisipasinya seperti itu. Baik, nanti yang kita contohkan. Ya, jangan. Nah, cara memegangnya tadi, 4 jari berada di area dalam. 1 jari atau jempol dari area luar. Kemudian digenggam erat, diputar seperti ini. Ya, baik, bisa diperhatikan. Mendekat, perhatikan arah mata angin. Kemudian posisi kuda-kuda menutup. Perhatikan arah mata angin dan harus diperhatikan juga. Ketika kita sudah maju, sudah mendekat ke titik api, harus yakin, jangan mundur. Karena ketika bapak-bapak semua mundur, nanti api bisa menyambar ke kita. Bisa kita perhatikan contohnya. Bisa diperhatikan. Nah, ketika kita mundur kembali, ya karena angin berada di area kita tidak begitu jelas. Nah, ketika kita mundur, api akan menyambar kita lagi. Dan ketika pada saat kita akan mengambil karung goni tersebut, perhatikan juga posisi berkuda. Perhatikan mengambil karung bareng dengan kedua sisi. Jangan salah satu diambil, satunya masih di bawah. Ambil kiri kanan, posisi masih kuda-kuda. Posisi masih siaga. Karena antisipasi melindungi kita bila mana api tersebut bisa menyala kembali. Karena tadi dari sebelah pintu jadi api, oksigen sudah masuk lagi ke media yang terbakar, bisa menyebabkan nyala kembali. Nah, itu antisipasi bila mana api nanti akan menyala kembali. Ya, bisa dinyalakan kembali. Nah, posisi kita masih siaga, posisi siap mundur, tetap lindungi area wajah kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan ada pergerakan di luar dari perintah, dari kendali. Karena keselamatan bapak-bapak merupakan prioritas kami. Ya, pada saat latihan ini, terutama menggunakan fire blanket, kita akan kontak langsung dengan api. Jadi tolong sebelum nanti kita praktek yang menggunakan tas dada ataupun name tag dan lain sebagainya harus dibimbang terlebih dahulu. Mungkin itu ada yang ditanyakan sebelum kita praktek menggunakan karung goni. Baik, silakan. 2 orang persiapan, mungkin satu dari ya, perhatikan ketika kita mendekat ke titik api, perhatikan juga arah mata angin, jangan berlawanan dengan arah mata angin, dan harus dipastikan kita sudah yakin dengan diri kita, yakin dengan kalau yang ada kita gunakan. Ketika kita sudah maju, jangan perlahan pun mundur, karena tadi sudah dicontohkan api akan menyambar karena dari oksigen angin yang melewat sudah terhalang oleh manusia. Nah, ini silakan ada angin arah sana berarti bapak menghadapi jawa sana ya. Ya, perhatikan arah mata angin, jangan sampai tubuh kita menyentuh dari media karena kalau dilempar ambil kedua sisi, posisi masih jaga kasih api lewat kembali. Ya, bisa dikatakan. Gantian. Udah maju, dorong. Cara pertama, pegang dulu, sambil dilindungin mukanya, badannya terus mundur. Tangan Bapak Nabis.
Karena mobil listrik sekarang kita menggunakan Alphard AS311 di kawasan ini sudah ada sampingnya belum. Tapi kedepannya kan mungkin kita bakal ada juga kita menggunakan Alphard Tanam, masih pelan kosong. Mobil listrik kata lu bisa mati, kalau bisa mati mobil listrik mah. Susah. Ini satu dia pura-pura Pak, ada yang menangan muluk deh. Ini nih, padahal mah. Dinos, itu. Ayo. Ready nih, ada Pak Teo bingung masa dia pakai Minggu arisan, Senin arisan, arisan di mana? Satu lagi. Ayo. Ya kemauan. Maju menuju titik api sambil membaca arahnya, Pak. Oh ya, kan ada lubang-lubang kecil itu. Kan transparan itu karungnya. Cara pegangnya benerin dulu, udah bener, diangkat sambil mundur. Dok, gantiin dulu pegang dia, Dok. Iya, aman. Dua orang terakhir. Ya, baik. Ini kita pendek.
penggunaan apa? Tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan mungkin tahapan dari penggunaan apa. Baik, kita review kembali untuk penggunaan apa. Baik, kita ada dua jenis apar powder dan apar CO. Tentunya berbeda. Dari cek kita secara visual dari ujung nozzle dari apar powder dan CO itu kita lihat secara visual berbeda. Kalau apar powder maupun pom itu ukurannya lebih kecil seperti ini. Nah, kemudian untuk apar CO dia lebih besar. Nah, untuk penggunaannya tadi kita ambil apar lebih dahulu. Nah, itu mungkin ada di lemari, ada di gantungan, ya kita ambil. Cara membawa apar tentunya ada beberapa teknik. Ada yang dipegang seperti ini, ada yang digendong, ada juga yang dipanggul. Nah, tergantung saya nyaman. Mungkin satu orang bisa membawa dua. Setelah sampai ke titik terdekat, yang pertama kita posisi kuda-kuda. Perhatikan handle jangan sejajar dengan dagu. Antisipasi bila mana terjadi kegagalan apar, handle tersebut bisa terlepas. Nah, jadi kita harus antisipasi. Setelah posisi kuda-kuda, selanjutnya ada istilah pas. Kalau SOP penggunaan apar, PASS. P yang pertama adalah pull the pin. Bebaskan pin pengaman. Ada yang di samping, ada yang di atas. Tergantung dari apar tersebut. Kita masukkan jari kita, kemudian kita putar dan tarik. Selanjutnya A, aim nozzle. Bebaskan nozzle. Arahkan nozzle ke titik yang aman. Jangan ke tempat keramaian, ke area yang banyak kerumunan, ataupun ke area bagi sendiri. Arahkan ke titik yang aman. Selanjutnya squeeze atau tes pressure. Nah, posisi harus kurang lebih 1 lengan dari dagu kita. Setelah tes pressure menuju ke titik api. Sama tadi, kita harus perhatikan arah mata angin. Selanjutnya swipe side to side, sapukan dari kanan ke kiri maupun arah sebaliknya. Itu SOP penggunaan apar. Nah, apar powder dengan CO tentunya jarak maksimalnya dia berbeda. Kalau apar powder bisa kita jaraknya 2-3 meter. Tapi kalau kita menggunakan apar CO karena dia medianya itu berupa gas, dia gampang terurai, gampang terbawa angin, gampang terbawa udara. Jadi dia harus lebih dekat, jaraknya kurang lebih 1 meter dengan titik api. Apalagi mungkin kalau area kita di area terbuka, anginnya lebih gampang, dia gampang terbawa oleh angin. Jadi kita lebih dekat. Nah, untuk penggunaan apar CO tadi, kalau di powder aim nozzle, arahkan nozzle, ini kita arahkan terlebih dahulu ke area depan. Jadi nanti ketika kita menggunakan nyemprot, juga kita arahkan dari ujung nozzle-nya atau dari tabungnya. Jadi kita sudah tidak boleh lagi megang-megang ini. Karena nanti ketika kita gunakan, ini akan panas, akan beku. Ketika kita pegang bisa nempel tangan. Jadi harus diperhatikan ketika kita menggunakan apar CO. Dan perhatikan juga arah mata angin. Baik, itu mungkin kita contohkan terlebih dahulu apar menggunakan apar powder. Ya, api bisa dinyalakan satu. Ya, kita contohkan terlebih dahulu menggunakan apar powder. Nah, tentunya rekan-rekan semua sebagai pengamanan kita akan pemadam kebakaran datang. Diharapkan dari kita sudah bisa untuk memadamkan api, karena kebakaran tentunya dari api kecil yang tidak bisa dikendalikan. Kalau api kecil bisa kita padamkan, kebakaran besar. Harapannya kita bisa padamkan menggunakan apar maupun air sampai. Tentunya kita sebagai orang yang mungkin melihat apar setiap hari melihat secara visual adanya pressure yang sudah tidak sesuai, silakan dilaporkan. Lihat pelan apa yang sudah. Ya, baik, langsung yang pertama tadi posisi titik dekat api. Selanjutnya gunakan pin. Kalau ada apa yang segelnya sudah terbuka karena tadi kita bahaya bagi nanti sama-sama titik aman di sini aja. Nanti tes pressure di sini. Yuk tes pressure juga yang udah dipakai kita sebagai bekal kita lagi. Ya, persiapan kita sama-sama nanti tes pressure pemadaman juga bareng.
Persiapan, awas, ya. Masih di bawah, ke titik terdekat. Ya cukup. Menginjak SOP penggunaan apar. Posisi kuda-kuda. Handle jangan sejajar dengan dagu. Bebaskan. Lepas. Tarik, bebaskan. Arahkan yang lebih aman. Ya, langsung. Ada mas perhatikan arah angin. Ya, cukup. Persiapan, seorang selanjutnya. Biarkan nanti pengetahuan laporan menggunakan apa mengurangi residu dari paparan apa kita selalu dan minum berbanyak. Masih bisa ya, persiapan. Awas ya, silakan bawa apar ke titik api. Kemudian lakukan SOP penggunaan apar. Gapin, bebaskan selang, tes pressure. Pinnya belum dibebaskan. Ya, silakan. Padamkan. Cukup, jangan pelan berat. Lakukan. Ya. Sal, maju lu. Menggunakan apa? Ayah, aku bisa. Tolong beli ini. Ya, persiapan. Awas, ya, bawa apar ke titik api. Ya, cukup. SOP penggunaan apar, bebaskan pin. Bebaskan nozzle ke titik aman. Selanjutnya tes pressure. Ya. Padamkan. Ya. Cukup. Bapaknya ketawa tuh. Ya, persiapan. Awas. Ya. Silakan bawa apar. Cukup. Lakukan SOP penggunaan apar. Bebaskan pin. Bebaskan selang ke titik yang aman. Tes pressure. Ya, silakan. Perhatikan arah angin. Jangan berlawanan. Searah dengan angin. Jangan terlalu dekat. Satukan. Ya, cukup. Belum, apa belum pada? Musir meneng belum. Masih ada apar? Sio. Bang, masih ada bang. Itu yang belum atau belum? Dulu yang belum. Ada gua pakai karung. Ini kepanjangan, jangan sekali-kali itu. Ini masih baru soalnya. Tadi gue kira enggak bakalan beku ya entar. Nih di sini. Ya, ayo persiapan. Persiapan terakhir. Apar terakhir. Apinya saya api ya. Ini jangan sekali-kali pegang ini ya. Ada, tetap. Ya, persiapan. Awas. Ya, bawa ke titik terdekat. Ya, cukup. Bebaskan pin pengaman. Nozzle sudah diarahkan. Tes pressure. Ya, cukup. Perhatikan arah mata angin. Lebih dekat ya. Tekan. Ya, cukup. Padam. Ya, masih ada yang mau mencoba. Jamal. Lebih kencang dia ininya ya, gasnya kayaknya ya. Karena gas dia emang lebih ringan, nggak bukan bahan kayak powder gitu. Iya. Kayaknya dorongannya lebih kencang gitu suara. Emang sebenarnya efektifnya di panel-panel listrik. Oh, iya. Ini orang yang kagetan langsung buang. Di handle sama tabungnya aja, top handle sama tabung. Kemarin bawah. Ya, persiapan. Awas. Ya. Ya, cukup. SOP menggunakan bebaskan segel. Tes pressure. Ya, apinya nggak ada. Ini kenapa?
Kalau kayak gini nggak nutup kenapa ya? Kali biar habis aja kalian. Tunggu habis aja. Udah, itu doang. Hah? Jebol kali ya? Ya bang? Jebol kali ya? Jebol ya? Balik lagi, Pak. Apa terlalu ini gitu? Oh. Wajar gitu. Iya. Jangan dipikir. Tekan lagi terus. Terus aja, Pak. Panas nggak tuh? Dia Adem. ya kalau udah kayak begini, iya sih. Kalau kenapa nggak boleh dipegang? Ketika kita pegangnya tadi, sebenarnya ini dingin. Saya juga cuma karena ini udah jadi. Kalau dari awal dipegang, nah itu yang bahaya. Kayak Nah, ini nih bang. bawahnya. Kalau udah kayak gitu nggak masalah. Ya adanya di area-area khusus aja, Pak. Air kali ya? Habisin aja, Bang. Buang aja, Bang. Awas lo, tangan lo. Bang, Kayak ini, Bang, mulut, Bang, mulut. Oh. Ya, berada semuanya siap. Trek. Nah, tegangan cakaran. Trek. Udah, trek. Tidak harus trek. Ya, berikutnya dia trek. Sudah dibuat trek. Selamat siang. Sebelumnya saya tanya ada yang terluka? Tapi kegiatan berjalan dengan lancar ya. Karena kalau sampai ada yang terluka berarti masih belum sesuai standar yang harus digunakan ya. Namun setelah ini kita evaluasi, memang kegiatan semuanya berjalan dengan aman, lancar ya. Saya lihat juga Bapak rekan-rekan sudah bisa menggunakannya. Namun kegiatan ini tentunya tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali ya. Nanti jadi tugasnya bapak-bapak semua, pastinya kan ada banyak yang tidak ikut, nanti di-share ya, di-share ke teman-temannya yang memang tidak ikut dengan kegiatan ini supaya merata semuanya. Karena tugas dari beliau juga seperti itu. Jadi yang ikut kegiatan silakan nanti PR-nya di-share ke teman-teman yang memang tidak ikut. Paham? Secara keseluruhan semuanya sudah bagus, namun itu kita harus sering mengulas kembali dan supaya tidak lupa. Dan juga sempat ada yang lihat yang untuk CO2 ya berbahaya karena memang CO2 standarnya kita harus pakai APD sarung tangan karena sampai menyentuh kulit kita, satu nempel, kedua akan terbeku, jadi sangat berbahaya. Terus untuk Pak Kasek, Bapak Bayu, terima kasih untuk supportnya untuk kegiatan ini bisa lancar kegiatan karena support abang-abang beserta tim manajemen. Terus terima kasih untuk tim manajemen juga. Terus untuk depannya saya harap abang-abang bisa untuk menggunakan apar itu ya. Jadi ketika ada kejadian darurat, apalagi itu bersangkutan dengan api, harus bisa memadamkan dengan mandiri ya. Jadi tidak ada laporan lagi ke safety atau ke engineering. Nah, kita sebagai petugas ya kita tanggung jawabnya. Dan itu aja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas supportnya semua. Pak, ada yang mau kita bahas? Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, partisipasinya. Walaupun latihan kita tidak dalam ruangan, jangan pernah lupakan materinya. Itu ya? Oke, dari saya apa adanya itu lebih baik dibanding kita ngada-ngadain. Gitu.
gitu kan. Jadi ikhlas lebih baik dibanding kita terpaksa. Oke, saya terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga berkah, manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni dan tim ya. Terima kasih atas semua rekan ya. Jadi sedikit banyak pada semua rekan-rekan sudah ada gambaran lah ya tentang yang disampaikan beliau. Dan tidak cukup di sini saja. Tidak usah dibalik. Memang ini juga merupakan sebagai security minimal tahu atau bisa menggunakan alat yang harus kita gunakan dalam terjadi insiden dan mudah-mudahan untuk kedepannya ya. Mengakhiri kegiatan pada pagi ini, kita berdoa mengumpulkan kegiatan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu kegiatan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat di gambaran video ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Jar.